Nakalnya nauzubillah. Gak ada obat. Kardus habis. Guling rusak. Oh itu mah apotik tutup ya. Kalau Ruby mah memang teror sih waktu masih kecil. Pas dia lahir nangis, Pak. Halo gengs, ketemu lagi di Bergunjing Bersenda Gurau bersama anjing. Yang hari ini tidak ada anjingnya. Cuman hari ini saya nggak bawa anjing, tapi kita akan mengunjungi anjingnya justru. Jadi apa yang unik di episode kali ini? Biasanya kan bergunjing kita cari spot buat bawa jalan, buat healing sama anjingnya. Tapi ini juga salah satu spot unik. Memang bukan untuk jalan, tapi uniknya kita akan main ke kosan teman kita yang ternyata di satu komplek kosan ini hampir semua piara anjing, dan kosan ini bisa disebut pet friendly di Bandung gitu. Jadi nggak hanya ini aja sih, ada beberapa juga kosan yang pet friendly di Bandung. Cuman kebetulan kita kenal sama teman kita yang satu ini, dan gimana sih caranya bisa kosan ini menerima anjing untuk dibawa, karena kan biasanya nggak gampang ya, nggak semua kosan mau terima si penyewa kamar bawa anjing gitu atau hewan lain. Nah, gimana mereka bisa hidup bersama anjing di dalam kosan ini? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di dalam, terus nanti juga kita akan lihat ada husky dan malamut juga di dalam. Hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol soal husky dan malamut, tentunya bersama pakar husky kita, Kang Imam dari Bandung Siberian Husky gitu. Katanya sih udah di dalam, nanti kita gerebek langsung ke dalam. Nah, ini kosannya di daerah Babakan Jeruk, deket Pasteur kalau orang Bandung tahu. Kayak gimana bentuk kosannya, aktivitasnya kayak gimana aja, kita langsung ke dalam ya. Kita udah di dalam nih. Jadi ini satu bangunan, kamarnya beberapa lah gitu. Ada beberapa kamar, saya juga belum tahu jumlahnya berapa. Cuman ini di setiap kamar isinya banyak yang piara anjing. Jadi mereka sama anjingnya stay di kamar. Seru banget ya. Kamu bisa tinggal bareng anjing kamu, terus tetangga kosannya juga sama-sama piara anjing. Enak banget gitu kan. Kita juga pengen, saya juga pribadi seneng sih bareng-bareng sama anjing terus gitu. Makanya pas dengar ada kosan yang pet friendly, dog friendly kayak gini, saya pengen datang. Nah, nih kita nanti akan datengin kamarnya Bang Fawas nih gitu. Kamarnya nanti yang ini, yang nomor 2A gitu. Moga-moga saya nggak salah kamar. Kalau salah kamar takut bayar. Kita ketok ya. Punten. Main buka aja gua. Bapak. Siapa? Halo, MTV Crib. Wah, bener loh. Bener. Ini malamut. Malamut. Ini Cari malamut. siapa ya? Cari siapa sih? Partner ini. Partner. Bapak lagi ngapain dua-duaan di kamar? Berdua. Lagi ritual dulu. Ritual. Kacau ya, Pak ya. Tadi saya kaget pas ini Pawas keluar, beneran anjingnya keluar. Pasti kalau di sini pasti gitu, Pak. Jadi yang keluar tuh anjing dulu. Wah, gitu. Jadi kosan anjing apa manusia? Kosan anjing. Untung dog friendly ya. Itu udah friendly. Kalau yang keluar dinosaurus Bahaya. Bapak mau mampir? iya, Boleh, boleh, Pak, boleh. Ngintip sebentar. Maaf ya, aja. Pak ya, seadanya Saya ya. malas buka sepatu nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol di luar ya. Ya, Boleh, pakai boleh, aja siap, dulu Pak. lah, sebentar mah. Yuk kita intip. Punten tuh. Weh. Ada papis. Ada papis, Pak. Kebetulan kemarin pengen regenerasi lah. Kan mereka juga udah lumayan tua ya. Kita pengen punya anakan lah, regenerasi Iya, selanjutnya gitu. Husky semua ya? Husky semua. Gitu. Ini tapi ada sebagian yang dijual. ada sebagian dijual buat pakan mereka. Ada Bagus beberapa. Jadi kalau yang mau cari papis husky ya, nanti bisa kontak beliau. Apa IG-nya teh, Was? Embersi Husky. Embersi Embersi husky. Weh, ada itikimi. Ada Oh iya, di sini. ada tiga banyak atau banyak sama banyak. Nah, Itu ada, situ ada. Tapi yang piara anjing nggak Pawas doang kan? Enggak, hampir rata-rata penghuni kosan tuh pelihara anjing semua. Ada yang lain nggak? Ada. Ada. Dinda. Oh, Teh Dinda. Dia Let's go. senior di sini, Pak. Senior itu lebih dulu dari saya. Let's go. Kita langsung gedor aja. Gedor.
Enggak dong. Tete. Ayo Pak, let's go. Teh Dila ini piara anjing apa? Ada husky sama shih tzu. Oh. Ada husky sama shih tzu. Kamarnya ini penghuni lama Pak. Ini penunggu. Ini senior saya nih. Kalau yang kedua pasangan harus begitu. Ini sih mengganggu. Ada apa ini punten? Kecil banget tuh kan. Halo. Tuh guys, Tuh. boleh ngintip sedikit nggak? Boleh. Masuk aja. Pakai aja Pak Bi, Hasbi. udah. Intip dulu Bi. Hai. Intip dulu Bi. Permisi ya. Aduh. Iya. Ini siapa ini? Waduh. Tuh, hei, masuk nak. Jackson, sini Jackson. Tuh, itu anaknya. Iya, Anaknya, anak betul. mereka berdua. Oh. Gua pikir anak kalian guys. Tapi ini bukan sisu. Bukan, ini mix Maltese Chihuahua. Kalau dia Oh. bapaknya pure. Aduh, kok saya tuh suka tertarik sama mix gitu deh. Bisa Boleh, dibicarakan deh. Masih banyak 4 lagi. Masih banyak ke 4 lagi. Karena biasanya yang mix, karena kan sekarang saya tuh seneng agility dan Iya. agility itu sekarang nggak harus anjing yang berstambung. Oh. Nah, yang mix gini tuh biasanya bakatnya bagus-bagus. Oh, gitu. Memang kita kemarin lagi kepikiran tuh nyari Maltipoo. Soalnya Oh, Maltipoo kan Maltipoo. udah lumayan digoreng ya. Gitu. Nah, kalau Ini ini mah kan maci sih. masih dikukus ya. Masih dikukus. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi minta waktunya nanti kita ngobrol-ngobrol di luar ya. Oke, Ih, siap. keren banget Liatin nih. dulu Bener footage bisa kamarnya. ada anjing nih gitu. Oh. Nah, ini sekarang udah di Area umbar, Pak. Oh, Area umbar. emang buat umbarnya. Emang khusus buat umar, jadi memang nggak tahu gimana konsep awalnya dulu dari owner ya. Tapi memang ini kosan diperuntukkan pet friendly semua, kucing, anjing, ular. Ada. Dulu ada yang pelihara kucing, dulu ada. Kucing. Ada dulu beberapa Sama orang. kucing sendiri. Iya. Bener. Jadi ini si Ya awalnya mah memang bukan buat area umbar, tapi Bukan. sekarang dimanfaatkan untuk. Area umbar. Jadi walaupun anjing pada stay di kamar, Iya. mereka tetap ada waktu Tetap main, ada, tetap. Jadi selain biasa- dibawa jalan segala Iya. macam. Biasanya waktu main tuh anak-anak tuh keluar pagi sama sore. Bergantian. Ya. Bergantian. Tapi Bergantian. kalau yang akur mah boleh disatuin. Yang akur boleh disatuin, kecuali yang loop harus dipisah. Oh, Gitu. Jadi ada aturannya ya. Ada aturan semua. Jadi seru-seru banget Pak di sini mah. Makanya saya Mirip-mirip di betah. dog park ya. Mirip banget. Asli. Ini apa nih? Ini nih. Oh ini stok daging yang anak-anak kosan punya. Ini ada stoknya. Oh, jadi ini sampai stok daging juga kalian arrange ya? Ada rincian ya. Oh, ini dagingnya disimpan ada freezer. Ada freezernya. ada Oh. freezer. Khusus itu Khusus. buat doggy. Khusus buat doggy. Wah, gila sih. Kulkas buat yang tinggal ada juga beda. Oh, jadi ada dapur Ada, ada. ada. Dapur ada, Dapur ada, kompor ada, segala ya. macam ada. Jadi fasilitasnya Lengkap banget. memfasilitasi manusia, memfasilitasi anjing. Tapi ya ini karena walaupun banyak anjing ya tetap Iya. bersih. Memang ada ininya ya. Iya, jadi kalau di sini kita tuh peraturannya memang dari awal ya Pak ya. Sepakat lah, sepakat siapa yang ngeluarin anak-anaknya itu harus bersihin. Misalkan ada marking tuh kan harus dipel gitu. Terus ada pup harus diambilin gitu. Nanti Jadi, dibuang tetap, gitu. Tetap dijaga ya. Tetap dijaga kebersihan di sini tetap dijaga Nggak banget. semena-mena dikasih tapi yang penghuni juga sepakat. Iya, penghuni juga sepakat. Kecuali kayak kebersihan kebun ya, itu mah ada tukang kebunnya khusus. Oh, Beda. iya itu kebersihan kebun. Iya, kalau Tapi- anjing mah perorangan kita. Karena banyaknya kan di sini. Banyaknya di sini. Jarang yang di depan. Jarang yang di depan. Kalau di depan tuh rata-rata yang kamar depan aja kan, biar nggak lumayan jauh lah jalan. Kumaha menurut Pak Hasbi? Oke. Aduh, kalau dulu ya ini saya tahu kosan ini dari Susah dulu. ya, bener ya. Susah. Dulu saya awal-awal piara anjing sebelum ngelatih itu ya nyari kosan yang bisa terima anjing susah. Susah Jadi, banget. harus sewanya satu rumah aja Iya, gitu. Kagok edan. Kagok edan, Benar. Cuman ya karena yang susah itu jadi ya sewa satu rumah. Dulu ada beberapa gitu ya. Teman saya ada ya sama ada rulesnya cuman nggak kayak di sini. Jadi itu mah ya udah boleh anjingnya di kamar atau kandangnya depan kamar. Iya.
tapi nggak ada Nggak tempat ada area umbaran. umbar. Ini yang keren. Ini keren. Keren. Jadi bisa diumbar gitu karena Dan lokasinya cuman di kandang pun kasihan. Strategis banget. strategis banget ini ya. Pusat kota. Keluar tol Masuk nggak 5 menit. 5 menit. Nggak nyampe 2 menit. Iya, 2 menit 2 dari pintu tol Pasteur. Dari pintu guys. tol Pasteur 2 menit. Enak pisan. Enak Ah, banget. Coba saya tahunya dulu ya. Bisa jadi solusi lah. Bisa jadi solusi. Solusi ya. banget Jadi- ini, Pak. Tapi ya memang awalnya juga pet friendly langsung atau karena ada yang pertama kali nih bawa. Dulu teh awalnya ada yang pertama kali bawa sih minta izin gitu. Tapi memang karena di awalnya memang ada yang pelihara kucing, tertib dan kebersihannya dijaga full dan kebetulan owner sering main ke sini dulu. Sekarang mah udah jarang lah ya karena sibuk ya. Gitu. Tapi ownernya tahu persis keadaan. Tahu di sini tahu kan? persis keadaan. Dan support. Support. Wah. Nggak pernah ada masalah sih. Jadi kayak kita kemarin kan freezer ada keluhan kita minta ini boleh. Pagar dirusak sama anak-anak gitu segala macam kan biasalah anjing ya Pak ya nakal ya lompat-lompat segala macam reok lah gitu. Tanggung jawab dilas. Tuh kan. Jadi teman-teman, sebetulnya yang menciptakan satu tempat bisa pet friendly itu ya dari kalian sendiri Betul. gitu. Kalau misalnya yang bikin tempat jadi tidak pet friendly juga kalian sendiri. Kita sendiri. Jadi kapanpun dan dimanapun kita selalu pesan mau kita jalan-jalan, mau kita hiking, bahkan kayak gini jadi tempat tinggal sekalipun, kalian harus tetap bertanggung jawab, jaga kebersihannya, jaga ketertibannya ya. Benar. Kan kalau kayak gini enak gitu. Jadi solusi buat banyak orang kan, tapi catatannya itu kalian harus bertanggung jawab. Salah satu komitmen piara anjing kan itu kita bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi anjing kita luar dalam kiri kanan atas bawah depan belakang gitu. Nanti mungkin lengkapnya bahas di depan kali ya. Boleh. sambil Boleh. ngopai. Ini udah Alaskan malamut malamut. nih. Udah malamut. Sama Husky nanti kita pengen Samoyed, bahas. husky, liatin footage-nya kali ya. Nanti kameramen tolong, kesana, berputar diputar. dari pohon bagus Dari ngambil. pohon. Ya, nanti Di sini nggak angker kan? Enggak, aman. Saya penakut soalnya. Aman. tapi ada video yang ini Penelusuran ya Pak ya bahaya. Kalau sendiri mah nggak mau. Aman sih overall di sini aman. Penghuninya nyaman, anjingnya nyaman. Menurut Pak Hasbi ruang umbarnya cukup pisan. cukup nggak? Cukup pisan. Cukup ya? Ini space-nya cukup pisan. Terus kan enak ya. Paving block, Paving Paving block. block, Jadi iya. pipis langsung ini. adem ya. Adem. Terus ada pohonnya. Jadi kalau ngelepas siang pun mereka nggak Mereka kepanasan. nggak kepanasan. Dan ada dua tempat umbar. Oh, Di ada depan satu satu sama di belakang sini satu. Kayaknya nanti kita ngobrol Boleh, di boleh, depan lah. boleh. Gitu. Berarti ini mah cukup layak ya. Nah, kalau kita ngobrol di sini kesian nih anak-anak lagi pada Main, iya. Yuk. begitu. Yuk. Kita Siang. ngobrol di depan, Kamu mau guys. ikut sih? Buat pengen ngopi. Halo gengs, kembali lagi di Bergunjing. Bersenda gurau bersama anjing. Nah, ini belum dilatih ya. Nanti terakhir harus ikutan. Harus ikutan. Itu nih kalau di video mah beda apanya? Beda. Kita mah Pas isi. ini. Begitu. Padahal udah apal ya. Udah apa? Biar meragu ya. Ragu. Jadi, berarti penonton Penonton setia. Alhamdulillah kita datang berarti. Jadi setelah tadi kita keliling si kos-kosannya ini, teman-teman, kita juga pengen nanya-nanya lebih lanjut nih. Gitu. Sekarang ada Fawaz dan Mas Daniel. Yang tadi kita ke kamarnya ada Shih Tzu yang bikin saya tertarik. Nambah lagi ya. Itu. Anjing mah jodoh-jodohan ya. Benar. Jodoh-jodohan. Gue teh kalau ngelihat anjingnya klik gitu hese itu teh. Gitu. Bisa menolak guys. Tapi ya semoga nanti dikasih harga dulur. Dulu pisan ya sama Pak Aman jamin. Ini jadi nawar anjing gitu. Brother lah. Maaf. Tapi memang diternakin kawin. Kawin tidak sengaja sebenarnya Oh, Pak. hubungan Betul. terlarang. Iya. Terus. Karena yang kecil satu lagi yang betinanya itu sebenarnya umurnya udah 5 tahun. Awalnya nggak mau dikawinin. Terus Sambil nyalain ini ya? ya. Tapi karena takut kena penyakit ya. Geometra ya? Betul. Jadi ya sudah kawinnya aja sekali cukup. Nah, nanti mungkin habis ini bakal disteril. Gitu. Kebetulan kita juga baru kali ini punya jantan sebenarnya. Dari dulu
punyanya betina aja. Tuh Pak, abis ini steril, kesempatan Anda cuma kali ini. Iya. Kalau Yang mau betinanya tapi Beda pedagang mah ya. Ada ya Pak asli itu. Ada bridging aja. Kalau Pawa sendiri ya memang pengen ada penerus lah ya. Pengen ada penerus, karena kan kan- dulu sempat kejadian jelek lah sama anjing sebelumnya, kan ada yang meninggal gitu kan. nggak Jadi ada penerus. nggak ada penerus. Pengen keluar yang sama lah gitu. Akhirnya ada lah, alhamdulillah. Terus ini juga memang rencana mau mengarah ke breeding profesional. Mengarah, ada rencana sih. Ini yang tadi nanti kita belum sempetin, nanti mungkin kita Boleh. boleh dibocorin nanti. Boleh lah sedikit-sedikit. Ya kan kalau Aman. kalau dilihat mah ya breeding di kamar kan Di kamar. agak gimana gitu. Pawas kan lagi bener-bener. nyiapin tempat. Lagi Jadi nyiapin tempat. sementara tempatnya renov, anjing-anjing di kamar Di dulu. kamar dulu sementara. Jadi ya gimana namanya renov ya, jangan kan Bener. anjing. Kita juga dulu Ngungsi. rumah kita renov ngungsi. Itu sih pasti. Apa kontrakan petak kan. Gitu. Nah, si apa awalnya yang lebih dulu tinggal di sini siapa? Bang Nani. Oh, Bang Nani. Dari tahun berapa Bang Nani? saya dari tahun 2019 2020 Pak sebenarnya. Oh, berarti udah pas di sini. lagi pandemi. Betul, lagi pandemi pindah ke sini gara-gara di kos sebelumnya itu nggak pet friendly, kemudian kecil juga termasuk Itu kan kecil. trouble ya. Hmm. Dulu anjing berapa? Dulu mah masih satu. Itu juga gara-gara tidak pet friendly kan, jadi terpaksa berat hati dihibahin. Nah Udah itu gitu. benar-benar. Kadang pilihan orang tuh itu. Iya. Tapi tetap akhirnya pengen piara anjing lagi. Ya, itu ceritanya gara-gara kita datang ke Lembang Pak Zoo. Ketemu owner dari Cat Cafe. Nah, dia nawarin anjing tuh yang kecil, si Tiger pertama. Itu. Nah, udah dari sana pindah ke sini tahun 2020. Nah, ngelihat anjing di sini gede-gede. Dulu kan ada Golden Retriever 2 ekor. Wah, jadi kayak kepengen lah gitu punya anjing gede biar ada temannya si Oh Tiger. jadi awal pindah ke sini sebelumnya udah ada piara Udah anjing kecil. Karena dulu anjing medium sebelum itu. Enggak, maksudnya di kosan ini memang udah ada yang Udah ada betul. dapat infonya dari mana kosan ini boleh piara? Mami kos. Oh, Dari Mami kos cari yang lumayan Memang ada susah opsi cari. pet friendly ya. Dia nggak bilang pet friendly sih sebenarnya. Cuman kita lihat ada dia nampilin iklan orang megang anjing, penghuni kos megang anjing gitu. Oh ya, pintar. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kos-kosan, juragan-juragan kos nih, itu soft selling namanya. Selling benar. Gitu. Cuman sebetulnya bisa aja ya kayak gini kan terima walaupun memang tidak semua, tapi kalau memang ada peraturannya ditepati kan jadi bisa enak ya Iya, kayak gini. Kalau Pak Wawan sendiri Saya mah dulu awal-awal melihara kan kucing ya Pak ya. Kucing. Terus nyobain lah, kan istri pengen punya anjing tuh, anjing kecil. Ngambil anjing kecil dulu, kita beli mini pom. Saya suka jalan, termasuk orangnya hobi jalan. Pagi-pagi kita jalan bawa anjing kemana gitu. Motor. pulang kampung ke Jambi jalan. Enggak tuh. Katanya hobi. Nah gitu. Jadi kebetulan kosan yang dulu tuh jaraknya sama pet park nggak jauh. Jadi saya dari kosan jalan ke pet park. Gitu aja setiap hari. Akhirnya ketemu beliau ini nih. Peracun saya yang pertama ini, yang ngeracuni saya husky ini. Iya, nah di episode yang kemarin juga kita ke pet park kayaknya seneng banget kayak pulang kampung. Pulang kampung bener pasti itu Pak. Karena kalau di pet park, aduh beda dia mah langsung auratnya keluar. Iya, kemarin juga beda. Langsung sumringah mendadak. Nggak tahu karena pet parknya, nggak tahu karena talent. Aduh. Kayaknya talent sih Pak. Aduh. Kebetulan kita nonton sih. Yang belum nonton episode kita yang di pet park, tonton pokoknya. Apalagi Jalannya bagus ya. Bagus. ya bagi Lacoste. Jalannya bagus, requestan kameramen. Terus Mas, Ya, ketemu beliau nih. Kebetulan anjing beliau lagi hamil waktu itu. Monik ya, kenalan Monik ya? Monik kenalan. Dihamilin? bukan sama saya, Pak. Bukan. Ya Langsung- cerita kan harus lengkap ya. Iya, kenalan. Cerita masalah pembelian anjing sebelumnya, ini itulah. Penasaran, saya kan belum tahu ini ras apa. Sambil dia ya sharing lah ilmu ke saya. Akhirnya saya tertarik kan. Wah, boleh nih husky gitu. Saya ngomong ke istri, dia yang cakep. Nanya lagi ke beliau ini. Ada husky nggak? Bilang, yang saya lagi hamil katanya. Waduh.
pas banget. Pucuk Ya udah. dicinta ulang Pucuk pun dicinta tiba, ulang ya. pun tiba. Ya Tapi udah. akhirnya nggak jodoh ya. Nggak jodoh karena prematur. Iya, Iya. Akhirnya saya bilang, nanti kalau mau lahiran kabarin, saya langsung datang meluncur ke rumah kan. Asik. Iya gitu. Akhirnya tertarik ke Husky, ngambil saya. Itu ngambil. tuh udah di kosan sini Belum, sana? masih di mes dulu mah. Ada mesus orang Jambi di situ. Nah, berarti pindah ke kosan ini bawa berapa anjing? Bawa 3. Tiga. Awalnya tiga husky semua. Wow. Yang pom kita hibahin, saya ngambil husky 3 langsung. Satu. Sekarang Beda ada berapa sebulan. sekarang? Anjing gedenya nih, anjing gedenya. Gedenya ada 9. 9. Rasnya apa aja tuh? Hah? Ras husky, poodle, samoyed, Malamut. malamut ada. Iya, malamut yang ini kelihatan. Yang ini nggak? malamutnya. Kelihatan ya? Itu Mercy. si Mercy. Mercy. Ini Draco. Draco ini di bawah. Ini nih. Draco yang kelihatan lah harusnya mah. Iya, ini si manja ini. Nah, terus gimana sih? Berarti kan Bang Nanil nih dari tahun 2020 ya, udah 4 tahun. Fawas dari 2022 berarti. 2022 ya. Selama kalian stay bareng ini kan pasti ada Konflik. ya mungkin ada konflik atau memang ada rules-nya tuh supaya tetap semua bisa piara anjing dan tinggal dengan nyaman. Tipsnya apa sih? Kalau tipsnya sih, yang penting kalau kita ngeluarin anjing, terus kita masukin apa yang kita tinggalin tuh harus kita bawa juga. Misalnya anjingnya pup, tetap harus kita bersihin. Anjingnya pipis, kita siram gitu. Misalnya anjingnya nggak keluar tanpa sengaja, sepengetahuan kita, gitu kan. Kalau misalnya di sini harus dicekin, ada marking nggak, apalagi kan anjing cowok. Oh, sedetail itu berarti. Sedetail itu. Ada. Dan kebetulan harus semua tetap penghuni ada bersih. CCTV Pak, jadi bisa ngelihat kejadian sebelumnya. Pas anjing di luar, kemana aja nih anjingnya muter, marking di mana aja nih. Kita ada. tetap kontrol itu teh. Ada CCTV. Ada full. Masing-masing. Ya semua penghuni itu mengontrol CCTV, bisa ngelihat bisa semua. akses. Bisa akses Iya, ya. betul, bisa akses. Bisa akses CCTV. Oke, berarti nggak bisa nyelundupin. Ya. Nyelundupin apa Bisa. nih? Nyelundupin apa tuh? Nyelundupin ini dinosaurus. Gitu. Dan memang kesepakatannya begitu Kesepakatan begitu dari awal, dari pertama Yang saya datang. penting gitu. bersih lah. penting bersih. Oke. Tidak boleh Dilanjut, meninggalkan Bapak Imam, jejak. saya memasak kopi Kopi dulu ya. Nah, terus kalau ngomongin saya di awal pelihara anjing banyak pun, Pak. Dulu saya sempat kebingungan cari kontrakan. Saya. Yang nanya. Iya sih, iya. Sumber ini. Iya, saya mau nanya nih, saya mau nanya. Tapi cerita dulu, guys. Saya juga orang yang ngalamin pindah-pindah kontrakan. Pernah diusir, pernah didatengin warga sekampung. Pernah itu di Cimbuluit. Jadi saya baru Saya ngontrak 2 minggu. didatengin FPI dulu. Kalau kalian ngalamin nggak sih ketika cari kos-kosan atau cari kontrakan tuh buat yang bisa bawa hewan sulit? Ngalamin nggak sih? Ngalamin sih ya. Saya ngalamin banget itu. Saya di kosan sebelumnya itu kan saya diusir ya. Diusir karena punya 2 anjing dan lumayan berisik satu ya. Dan memang nggak boleh bawa anjing. dan nggak boleh bawa anjing kan. Jadi anjing khusus anjing saya tuh nggak boleh keluar area yang anak-anak itu tinggal gitu. Jadi anjing bisa keluar tuh dari kamar ke pagar, langsung pagar luar gitu. Dan kebetulan memang anjing ada yang satu kan lumayan berisik ya. Sempat kejadian lah diusir gitu. Dan pusing itu, kurang lebih saya nyari kosan tuh sampai nanya ke A, ada nggak info kosan, kontrakan, rumah atau segala macam. Akhirnya ngasih tahu kan, ketemu Bang Daniel sayanya kan gitu. Jadi saling ini Pak. Ya memang ini kalian di satu komunitas. Ya. Satu komunitas, iya. Yang saya nggak diajakin itu kan. Kan Bapak kan udah punya kaos ya? Oh iya ya. Oh, udah punya. Saya masih prospek sekarang. Belum live member ini. Oke, berarti terbantu dengan adanya CCTV. Terbantu dengan adanya CCTV. Terus kalau ada iuran bersama nggak? Maksudnya iuran bersama tuh untuk pembuangan limbah kotorannya atau ada biaya patungannya nggak gitu? Atau sudah include di biaya kosan gitu? Dan kebetulan owner kosan gitu baik banget sih Pak. Jadi semua tuh dia yang handle. Kecuali memang kadang kayak boleh buat ngepel lantai Ya bekas itu mah marking. pribadi lah ya. Itu juga kadang biasanya gantian ya Bang ya? Iya, betul, Gantian. gantian. Jadi misalkan minggu ini kayak bulan ini kamar ini nih, bulan depan kamar ini gitu.
Ya maksudnya ada pel yang gitu. Iya, Oh, kain pel. Iya, kain pel yang gitu itu Bisa kan sering. dilepas kan isi ulang. Dan yang saya dengar isunya anjing isu. Bahaya. Yang saya dengar kabarnya ini apa? Yang paling lama di sini dan masih ada sampai sekarang justru nggak pelihara hewan dan dia nyaman-nyaman aja di sini. Iya, betul. Oh, jadi bukan semua piara nih. Bukan ada semua yang pel, memang ada yang piara nggak satu. juga. Iya. Dan itu paling lama di sini. Paling Ya. lama. Dan nyaman sampai hari ini masih ada. Nyaman. Nah, itu kan Jadi kegambar ya Pak ya. iya Si yang punya hewan pun menjaga setertib ya. apa. Betul. Jadi ya balik lagi yang tadi kita bicarain, kalau kalian pengen punya tempat kayak kos-kosan ini, ya tunjukkan kalian bertanggung jawab begitu. Kalau bertanggung jawab pun pasti selain pengelola atau pemilik sendiri, tetangga kosan juga kan pasti ikut seneng ya. Benar. Gitu. Apalagi kan kayak saya dulu sempat awal-awal saya punya Doberman. Pas saya pindah kosan tuh justru jadi ngerasa sepi. Malah mereka minta anjing, jadi anjing lu taruh di sini lah satu. Karena biasanya tuh kan dulu belum common Gojek ya, itu bahkan belum ada Gojek dulu. Jadi kalau ada dan ke kosan tuh anjing saya tuh apal betul, yang memang motor yang sering datang ke kosan apal. Begitu ada suara motor lain, ada suara orang lain, gonggong. Nah, itu kan salah satu keuntungan sebenarnya di kos-kosan ada anjing gitu. Tapi terlepas dari itu juga kalian harus tertib, karena saya juga waktu ngekos sama anjing sangat-sangat menjaga terutama kebersihannya, terus polusi suara juga. Tapi kalau waktu itu jadi kalau kosan saya tuh anjingnya nggak boleh masuk kamar, tapi kan ada pelataran gitu. Nah si anjingnya disimpan di kandang di pelataran gitu. Jadi tetap bisa bareng anjing, tapi nggak kayak di sini nih seru Iya, anjing kalau di sini bisa mah stay bareng di ya dalam. kitanya. Anjingnya seru, ownernya kompak ya. Kompak. Terus kalau urusan barking sendiri, Kalau barking kan itu ada yang over barking gitu. ya Atau memang ada aturannya? itu dari owner sendiri sih harusnya. Jadi kalau misalnya udah bertetangga kayak gini ya otomatis harus bisa kontrol anjingnya sih gitu. Kalau misalnya over barking ya harus dimarahin, dikoreksi pasti ya. biar nggak ngeganggu yang lain. Apalagi kalau barkingnya tengah malam ya tentu ganggu banget. Ganggu banget pasti. Nah itu harus bisa dikoreksi, kita harus tahu jamnya gitu. Kalau masih siang kayak gini sepi ya nggak masalah, mungkin ada orang lalu lalang lewat orang luar gitu. Nggak masalah. Kalau saya dulu di kos-kosan yang over barking style musik kenceng biar nggak kedengeran. Markannya. Beda. Barkingnya. Gitu. Style musik aja kenceng-kenceng. Bahkan- kode. Bahkan yang saya dengar ceritanya ya Pak ya, mereka tuh sampai kalau ada misalkan ownernya pergi keluar kota, Iya. temen satu Saling kosan tolong itu menolong, saling Pak. saling iya. ngurusin Irit biaya ya. Irit Iya. ya. gitu, saling cover ya. Saya termasuk salah satu yang Bener sering nggak sih? banget. Bener nggak sih? Bener Bener banget, kan? bener Kayak banget begitu itu. kan? Oh, ini yang bikin bobodok segala laku. Kos-kosan gitu. Saya mending bawa ke kos-kosan manusia. Tolong investor ya. Tapi Masuk itu investor. salah satu impian saya juga. Saya pengen punya kos-kosan yang pet friendly. Tapi yang memang dibangun dari awalnya dedicated itu ini kan sebetulnya kalau ini ya insidental lah ya Iya. gitu. Saya tuh pengen punya kos-kosan yang dedicated, terus memang ada areanya, terus teman-teman bisa grooming sendiri, Iya. terus juga kayak tadi ketika teman-teman pergi itu ada area penitipan dalam arti kata anjingnya kan nggak mungkin di kamar gitu. Jadi ada kandang-kandang saat owner pergi, anjingnya stay di kandang, nanti ganti-gantian tuh saling bantu gitu. Tapi ya namanya bareng-bareng, saya juga berapa kali ngekos gitu, kan suka ada aja ya dramanya. Betul. Pernah Pasti nggak sih banyak ada- banget, Pak. Ada aja. Ada aja pasti drama tertentu lah ya. Tapi pernah nggak sih ada orang yang masuk ke sini nggak mau ngikutin aturan yang sudah ada di sini? Ada, Pasti pernah ada ada. sih. Langsung cut sama owner, sama Langsung pemilik kan kosan. bener. Oh gitu. Ya, jadi dia gimana ya ceritanya ya? Kan kita Iya. nggak nyebut Katakanlah nama. namanya Iya. Mawar lah. Wah, Mawar, laki cewek cowok. Cowok. Oh, bangke Aduh, berarti cowok bukan lagi. laki. Ya, katakanlah dia itu
awalnya dia bilang mau ngekos, cuman ujung-ujungnya bukan dia yang ngekos, justru anjingnya yang ngekos. Oh anjingnya doang Anjingnya yang ngekos dan jumlahnya 12. Astaga dulu. Dan nggak 12. diperhatiin sama sekali ya bang. Nggak ada tuh perhatiin, 2 hari baru datang sekali. Nah itu tiap malam tuh Ras gede kecil. campur sih. Campur. Iya. Ada Jadi kecil, ada yang ada gedenya gede. juga. Iya, ada yang gede. 12 ekor. Iya. 12 ekor. Jadi kayak tiap terjatuh nih kayak tiap jam 11, jam 2 pasti berantem. Itu kedengar. Nggak dikandangin. Enggak, dikencat di kamar. Allah. Nah, itu tuh langsung Nah, yang gitu-gitu langsung tuh. dikat sama Bikin owner. kapok ya, Mbak ya. Yang bikin kapok tempatnya. Yang bikin kapok si pengelola atau pemilik tempat tuh hal kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi nggak kadang ya kitanya juga keganggu terus Benar. kan kalau kitanya yang memang sayang anjing juga pasti serba salah ya. Serba salah, benar. Karena saya pernah ngalamin ada kita kos bareng terus ya itu anjingnya teh kadang makan kadang enggak. Iya. Kalau kita kasih makan ownernya jadi malah keenakan Benar. gitu Pak. Saya tahu tuh maksudnya- cerita itu. ini beda lagi. Oh, beda lagi, oke. Beda lagi. Oh iya iya. Ini di kalau itu mah ngontrak bareng, ini mah ngekos. Hampir sama kayak gini. Cuman waktu itu karena nemu satu kosan yang baru buka, kosong, kita saling kenal, udah kita serbu aja tuh. Langsung kita book semua. Oh. Jadi bisa Iya, gitu. iya. Ibaratnya mah kayak si kos-kosannya tuh sama kita disewa penuh semua kamar gitu. Oh jadi ada yang sempat Ada, seperti ada. itu ya. ada. Terus apalagi Jadi ini guys, ini tuh bukan ini tuh apa? Kos-kosan manusia boleh bawa anjing ya. Bukan kos-kosan buat anjing. Bukan. Gitu. Kalau kos-kosan buat anjing di Bobodok. Bodong. Masuk terus Pak. masuk. Tolong nanti dipotong headset. Kalau mau main ke TNT. Balikin lagi. Sekolah di Proten. Tambahin. Terus apa lagi? Si drama. Maksudnya kita bukan gibahin orang ya. Iya, Ya, enggak, gitu. enggak. Ya boleh sih. Inilah ada cerita menariknya selama ngekos di Maksudnya sini. gini, dari kasus-kasus ini, semoga teman-teman yang saat ini nonton video episode kita bisa belajar. Oh Bisa berarti belajar. gua nggak boleh gitu. Selain kayak tadi nih, yang dia memang punya niat terselubung, udah naruh anjingnya. Naruh doang. anjing, bener-bener Terus, anjing ditaruh. Pernah ada apa lagi? Cerita lucu kah? Apalah. Cerita lucu apa ya paling ya? Anjing lahiran paling, anjing Anjing, awas. Saya sering lahiran dadakan Pak ya jam 3 ngebangunin orang. Ya kalau lahiran mendadak kan. Kan saya dulu nggak bisa ya awam ya masalah anjing gitu kan nggak tahu menahu sama sekali sampai manggil Pak Imam telepon di mana Pak. Saya bilang bantuin saya nggak bisa lahiran anjing nggak bisa lahiran saya nggak tahu harus gimana. Telepon di jam berapa, jam 2 ya? Iya. Oh, Bapak merangkap juga kan? Merangkap. Jadi bidan juga. Bidan dadakan. Ini juga. Oh, Jago sama. megang anak. Iya, jago megang anak. Terus pernah ada yang bikin ulah lagi nggak? Ada aja sih Pak ya, kayak Ulah-ulah apa sih yang maksudnya yang mengganggu stabilitas si kos-kosan ini gitu? kalau dulu mah kan kita kalau ngelepasin anjing tuh ada jamnya. Jadi pagi sampai jam 10 malam. Di lewat jam 10 malam tuh udah nggak boleh sih. Jadi ada aja sih yang kadang orang baru pulang kerja ngeluarin dulu terus anjing barking segala Yang lain macem. jadi Iya, marking terus dikeluarin kan kencingnya, pupupnya kadang lupa diberesin, ada aja sih. Oh. Terjadi Masih aja ada. huru-haranya di dalam grup sih biasanya itu. Tapi bisa diselesaikan. Bisa, baik. bisa selesaikan. Kalau tidak bisa baik-baik, Pusing. di ring tinju. Nah, Bisa, weh. Bang Daniel sebagai penghuni terlama nih gitu, yang paling agak bisa dikatakan senior lah ya. Sebetulnya masalah umum yang biasanya nih, yang misalnya ada yang baru nih, ini pasti ulahnya begini. Tapi gimana sih? Kadang kan kayak dulu saya juga, aduh mau negor nggak enak, Iya. gitu. Tapi kalau dibiarin jadi masalah membengkak kan nggak bagus. Apa aja biasanya yang umum terjadi? Terus biasanya kalau Bang Daniel sebagai yang agak senior nih, gimana cara negornya atau mengatasinya tuh gimana? Kalau dari saya sih Pak, karena udah banyak juga ya maksudnya yang
keluar masuk. Nah, biasanya Keluar masuk doang. maksudnya itu Ini apa nih? pindah keluar gitu. Jadi kayak banyak orang-orang baru. Keluar masuk doang tanggung gue emang. Konotasinya jadi Diam di kemana-mana. dalam gitu, keluar masuk. Konotasinya jadi Mending kemana-mana. tinggal lama tanggung. Gitu. Di hold ya Pak ya, di dalam ya. Mohon maaf, Pak. Lanjut. Kalau yang kayak gitu biasanya kita deketinnya personal. Misalnya kalau ke cewek biasanya ya udah biarin yang cewek deketin yang cewek personal, bilangin pelan-pelan biasanya. Pasti juga ngerti, nggak langsung kita Woi, iya, jangan langsung kita kita senggak atau misalnya gitu dia gitu dia nggak sadar langsung dinasihatin di situ, nggak. Biasanya kita deketin personal pelan-pelan. Jadi kayak oh iya, ajak bicara basa-basi awal. Oh iya jangan lupa ya nanti dibersihin misalnya kayak gitu. Nanti misalnya pupnya diplastikin, jangan ditaruh di sembarang tempat atau dibiarin. Ya, jadi Kayak ada gitu. inilah ditegurnya. Ya, Masih enak. personal, personal. Namanya Jadi kayak- manusia tempat salah dan lupa, Bos. Bukan nabi, Bos. Gue lihat juga ya. FYP kemana-mana tuh. Nggak tahu dia nggak tahu. Dia nggak tahu tuh. Bengong dia nggak tahu itu. Si bocil yang di dalam Ah bukan Gen Z lu anjing. Tapi gini Bang Daniel. Saya juga bukan Gen Z, tapi sogen. Iya. Ini Bang Daniel. Pawas nih kan baru ya. Iya. Nyebalkan nggak? Anjingnya banyak. Datang-datang ke sini anjingnya banyak. Nambah mulu. Oh menyebalkan nggak? Coba. kadang bukan menyebalkan, lebih kayak kasihan. Justru. Bener. Pulang kerja harus ngebersihin dulu Bener. kan, nggak hanya sedikit, nggak hanya 1-2 lagi 9 tuh kayak kadang suka nyamper ke kamar Afas lagi ngapain bersihin, diketawain biar semangat, Kirain mau bantuin. biar semangat gitu kan. Senior. Iya. Diketawain. Itulah. Ingat, senior nomor 1, senior selalu benar. Biar semangat. Biar semangat. Jadi harus caranya begitu, semangat kadang harus diketawain. Iya. Kalau saya Digerai. ditonjok angen. Kalau budaya kita dibergunjing ya. Biar semangat tonjok angen. Tapi Was, lu kan saya tahu cerita dia lah. Dulu lu kan susah move on dari tempat yang lama ya. Wah, susah banget. Setelah akhirnya move on, pindah ke sini, anjing lu dapat tempat yang lebih enak. Gimana perasaannya? Betah nggak? Betah banget sih. Saya sejujurnya ini tempat yang paling nyaman yang saya tinggalin ini di Bandung gitu maksudnya. Tempat yang paling Iya. nyaman. Maksudnya Kos-kosan di Babakan Jeruk. karena kan secara ini apa ya, kita kosan punya halaman bebas lagi kan, bebas ngapa-ngapain, maksudnya dalam artian Apa nih? Berlanjut. Bebas apa untuk piara anjing, tapi Iya, bebas bebas. bertanggung jawab. Iya, Jadi gitu. bukan Texas banget lah ya. bener, karena kebetulan di kosan yang dulu kan semua dilarang ya, kita masuk ke area itu kan anjing pagar kamar nggak boleh ke area sebelah sini gitu, sebelah sini nggak boleh. Padahal luas keluar yang dulu masuk ya. tanggung lagi. Luas yang dulu Luas juga ya. ada halaman depan gitu, luas. tapi memang nggak boleh gitu. Dan Ya, mayoritas muslim yang fanatik lah gitu. Ya, tapi sebetulnya kalau ya waktu itu juga saya ada sempat di kos-kosan yang memang teman-teman muslim ya, taat Iya. beribadah. Tapi sebetulnya teman-teman muslim saya ya, saya juga muslim ya. Iya, benar. Cuman yang bahkan ada yang penggiat di pesantren Oh. gitu. Mereka yang paham itu bukan yang semena-mena menjudge Benar. gitu. Cuman kita juga menghargai, kita jaga kebersihan, jangan sampai anjingnya kena ke mereka gitu. Benar, Terus benar. mereka juga malah seneng lihat, seneng Bi, ini apa Bi Lucu gitu. Cuman gitu ya. mereka masih dibatasi, mungkin megang masih kagok. Iya, masih takut lah, Pak, ya, masih Tapi ragu-ragu. lama-lama juga biasa. Terus ada yang ya Bi, karena yang menjadi najis berat itu kan saat mereka menjilat alat makan. Makanya Bi, dapur teh kita minta. Jadi waktu itu saya diminta beli pagar baby Iya, Pak. ini tuh Yang buat anak kecil tuh, Pak ya. yang buat bayi, biar anjing-anjing saya nggak, kalau ada yang lepas tuh nggak masuk ke dapur. Mereka itu aja concernnya. Terus juga yang najis ringannya itu bulu anjing basah. Benar. Itu aja. Sama hidung lah jelas ya gitu. Tapi kan tata cara bersucinya sudah diatur, apalagi sekarang udah ada sabun tanah, lebih memudahkan. Lebih memudahkan banget sekarang. Kalau ngekos
kalau kayak gini kan enak. Kalau Enak, kayak enak saya banget. waktu itu ya kadang saya aja yang piara anjing ya itu harus tertib, bertanggung jawab dan menghargai. Betul, Kadang menghargai. tidak hanya teman sesama muslim, yang non muslim juga ada yang takut sama anjing Iya, gitu, ada. yang nggak bisa Nggak terbiasa ya. nggak biasa gitu, nggak bisa ngomong juga gitu. Nah jadi intinya sih ketertiban, kenyamanan harus menjadi tanggung jawab masing-masing gitu. Semoga video ini juga menginspirasi pemilik properti kosan ya, Benar. dan juga kalian yang memang mau ngekos bareng anjing ya punya kesepakatan bersama, Benar. dijaga gitu supaya bisa tetap tinggal di situ dan si pengelola juga propertinya tetap terjaga. Karena ada aja Kang Imam yang ada tuh saya ngelihat di TikTok si pintu WC-nya sampai jebol sama anjingnya gitu. Nah, itu tidak menjaga properti itu. gue Semuanya jebol. Itu tidak bertanggung jadi jawab. ini Pak, itu bukan dijebolin sebenarnya. Apa? Saya kalau di WC itu suka kesepian. Jadi pintu dibuka. Kan di rumah tuh cuman ada anjing-anjing ya, nggak ada pemajikan gitu kan. Jadi sini gitu temenin di WC. Cuman kebayang mun keur namu ke kontrakan Pak Imamnya. Bisa kebayang itu Pak, aduh, ampun. Ditong anjing mah udah nggak kenapa-napa kalau diintip anjing mah. Lain gitu Pak Imam udah saya kan noong ningali. Pilih juga noong. Kalau noong biji kesemak. Saya itu saya menghindari fitnah juga Pak. Kan kadang suka ada customer cewek gitu ya, wih cantik gitu kan. Saya pengen ikut ke WC, aduh jangan bisa diintip. Gitu, itu jadi Karena bisa diintip di pohon depan. ini pencitraan guys. Parah. Aduh. Nah, tapi tadi ini kesini juga sebenarnya karena ya ini kan teman-teman di BSA juga ya. Iya. Dari video-video kita sebelumnya, padahal ini ada jagonya Husky nih gitu. Tapi kita belum pernah bahas Husky lebih mendalam. Betul. Tapi Mana ya, Husky-nya ya? Draco. Bangun. Draco bangun. Nah, ini dia Husky-nya nongol. Ini namanya Draco Malfoy. Draco Malfoy. Terus itu ada Malamut sebelah sana namanya Mercy. 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 Pinter. Gitu. No Mercy. Kita sebenarnya ya kalau bahas Husky-nya doang juga sebenarnya udah banyak yang tahu ya. Cuman gini kayak Imam yang jadi itu tuh masih banyak orang yang belum bisa bedain Husky sama Malamut. Oke. Gitu. Kan kalau Husky maki, kalau Malamut mut gitu. Aduh. Bisa weh. Asuh. Ya kalau perbedaannya gitu, ini saya paparan dulu ya gitu. Ini sepengalaman saya di masa saya main anjing yang singkat ini. Singkatnya berapa tahun ya? Ini tahun ke-15, baru singkat, tahun ke-15. Singkat banget 15 Masih tahun. singkat jagung. SMP lah. Masih kumuut. Tapi ngalamin nggak rambut diginiin? Gini. Facebook saya di lock. Aduh, jadi tadi ke masalah. Jadi teman-teman, ya kalau beda Husky sama Malamut sebetulnya dari size juga udah Jelas. kentara lah ya. Ya. Tapi kadang memang ambigu. Ada memang Husky yang oversize. Ada. Terus ada Malamut yang kecil. Kecil, betul. Nah, kadang kecil ini kalian juga nggak bisa salahin si owner. Betul. Karena kita lihat kecil tapi badannya bagus, gemuk. Nah, itu Anjingnya sehat ya. anjingnya sehat karena Malamut ini punya penyakit bawaan dwarfism. Apa Jadi, tuh, Pak? bogel. Oh, bogel. Bukan kunti bogel. Bogel. Gitu. Jadi dia pendek gitu Cebol ya, pertumbuhannya. cebol. Kayak Manskin ya berarti. Stunting. Oh, Ya dwarfism kalau penyakit bawaannya si Malamut itu gitu. Jadi kadang karena orang masih susah ngebedain gitu. Nah, Iya. itu yang pengen saya paparin nih. Jadi kecil tuh sebetulnya bukan bad quality ya?
nggak selalu bad quality. Enggak, ya. Karena kalau kayak sekarang malamut pendek tulangnya besar, ya itu mereka yang kena masalah dwarfism atau stunting itu kalau di manusia. Tapi perbedaan umum mah selain size, nah kalau malamut itu pasti matanya brown atau black. Betul. Gitu. Kalau husky Macam-macam. macam-macam, tapi ya nggak akan ada malamut yang matanya Mata biru, biru, nggak gitu. Kecuali matanya merah, ada bintik 3, saringan. Nggak. Jadi kalau dari mata itu, kalau malamut itu brown atau black. Kalau husky biru, bahkan yang warnanya amber ya, gitu. Nah terus kalau dari segi penampilan muka nih, malamut itu rahangnya biasanya lebih agak pendek, terus tebal. Kalau husky, karakter speech-nya kuat, jadi dia agak lancip, terus agak tipis, gitu. Kalau dari profil muka nih, terus kalau dari ciri khasnya adalah ekor biasanya. Kalau husky itu ekornya kebanyakan dari husky itu turun ke bawah, Atau begini ya. atau ngejegreg gitu. Gitu. Kalau malamut, nah dia curly, Gini. gitu kayak ekor babi, murintil, gitu kena ke punggung. Nah itu malamut. Jadi kalau belum dewasa kayak gini, papinya kelihatan, nah pasti curly ke atas. Iya, benar, gitu. Terus kalau ya cara ngebedainnya secara kasat mata gitu. Kalau masih belum yakin, ya ajak kenalan, bicara baik-baik. Kamu husky malamut. Malamut gitu. Kalau nggak jawab gua kabur. Tapi juga banyak yang nanya, Pak Hasbi, ini husky teh ada saudaraan nggak sama malamut? Lagi-lagi ada garis keturunannya yang agak mirip, tapi yang lebih tua adalah malamut. Dua-duanya sama, mereka itu ras anjing tua, termasuk dari 14 ras anjing tua. Tapi yang lebih tua malamut gitu. Jadi yang gennya lebih dekat ke serigala adalah malamut. Malamut sebetulnya. Nah, kalau mereka sama-sama berbagi gen dari Chukotska Sled Dog. Karena dulu Sled Dog itu kan ada Canadian Sled Dog. Terus satu lagi tuh ada satu lagi terus Chukotska. Nah, si malamut dan husky ini berbagi gen dari si Chukotska ini. Cuman kalau si malamut memang dari awalnya sudah ada di Alaska, dan salah satu anjing yang menemani penjelajahan manusia di awal adalah malamut. Alaska. Yang tercatat dalam bukti-bukti sejarah gitu, karena si husky ini kan berasal dari Siberia. Nah, baru sekitar 200 tahun yang lalu baru mereka dibawa ke Alaska untuk membantu si malamut, karena malamut tuh punya power yang besar, tapi speednya nggak sekencang husky larinya gitu. Nah, kalau husky itu dibreed sama suku Chukchi. Jadi dulu namanya Siberian Chukchi. Nah, begitu dibreed dibawa ke Alaska, mereka disebut Siberian Husky. Nah, kalau malamut itu yang ngebreednya adalah suku Inuit, tapi suku Inuit cabang. Inuit Malemut. Jadi nama malamut ini itu diambil dari suku Inuit. Kan kayak Indian tuh ada Indian Apache segala macam. Nah, si yang ngebreed si malamut ini adalah salah satu suku Inuit, namanya Inuit Malemut. Nah, ditulisnya kalau di bahasa mereka tuh Mahleimut. Cuman secara internasional sekarang ditulisnya Malamute gitu. Makanya ada yang bilang malamut atau malemut gitu. Kalau orang luar biasanya mereka banyaknya bilang malemut. Tapi bukan Mahmud ya. Bukan Mahmud. Mahmud mah peralatan salon. Iya, itu apal pisannya. Kanyawan. Jadi kenapa kalau orang luar bilangnya the Malemut gitu, karena memang suku asalnya tuh Mahleimut
Mahleimuit gitu. Jadi namanya alaskan Malamut. Jadi dari nama suku ya Pak ya ini. Jadi dari nama suku. Kalau kru kita Dinan namanya Dinan Rorombe. Dari nama suku Rorombe. Tapi gini Pak, saya punya pertanyaan. Kan mereka salah satu anjing yang rasnya paling dekat dengan gennya dengan serigala ya. Ya. Pertanyaannya ya. Hmm. Jarang kan nemuin husky atau malamut galak? Jarang. Kok nggak ada galak-galak? Iya, dan itu banyak sekali yang nanya Pak. Malamut husky itu bisa galak gak sih? Bisa. Maksudnya kayak anjing protek gitu. Kalau orang awam yang nggak tahu ras ini Iya. serigala tapi udah tegalak. Dan tegalak. Banyak tapi yang pertanyaan Ya begitu kecenderungan mereka untuk jadi agresif kecil, tapi ada karena kayak si husky sendiri kan dari si Chukotska ini berapa pergantian generasi sampai akhirnya jadi husky. Iya. Malamut sendiri pun begitu. Cuman kalau teman-teman ngelihat yang di Indonesia banyak memang yang sudah didomestikan. Iya. Cuman kalau teman-teman ngelihat anjing-anjing sled dog yang di luar itu nggak bisa lucu pegang gitu. Makanya kalau pernah ada film tuh yang tentang yang toko, Pak. Yang bukan yang diwarisin anjing-anjing sled dog belum si pemerannya tuh yang orang kulit hitam tuh judulnya apa? Itu kan pas dia pertama kali dapat warisan dari bibinya, wah kaya lah. Tapi kudu ngurusin anjing sled dognya, malamut dan husky. Nah pas dia mau ngedeketin husky-nya, gerong karena kalau yang dipakai untuk sled dog atau narik kereta salju, mereka adalah Alaskan Malamut dan Siberian Husky yang masuk ke kategori working line gitu. Jadi temperamen dan drive-nya juga untuk anjing-anjing kelas pekerja tinggi gitu. Jadi kalau di kita banyaknya memang dari importnya awalnya juga yang showline dan pet quality. Jadi ya cenderung ramah lah gitu. Tapi juga jangan asal pegang juga gitu. Nah, makanya cukup aman sebenarnya kalau teman-teman mau piara husky, tapi malamut juga kadang ada aja. Ada, karena betul. Namanya anjing ras tua dari sekian banyak keturunan, nah ada anomali yang terjadi. Anomali ini bisa jauh dari garis keturunan asal atau bisa balik mendekati si garis keturunan asal gitu. Itu istilah keilmuannya apa saya lupa. Jadi bisa memang jauh banget, bisa jadi kembali ke asal. Setelah berkali-kali si DNA dan RNA-nya saling bertabrakan, bisa kembali ke asal atau bahkan jauh dari asal gitu. Dan mungkin saya nambahin tadi bedanya husky sama malamut ya. Kalau husky tuh kupingnya tuh rata-rata tepat di atas mata, guys. Gitu. Kalau malamut agak jauh, agak lebar, agak di samping. Betul, itu saya lupa. Nah, Was, nanya ya. Boleh. Kalian berdua kan pelihara husky ya? Pelihara. Nah, gitu. Saya sih memaklumi ya, banyak memang orang yang belum pernah punya anjing. Begitu ditanya pengen punya anjing pertama apa, husky karena mirip serigala. Sama kan? Sama saya juga sama banget. ngaku. Persis. Karena dulu ada game ninja, game Sega yang ninja didampingin sama malamut, keren gitu. Nah, pertama kali pelihara husky dengan segala dramanya. Iya. Gimana? Stres, menyesal atau Rada kaget ya. Tapi kagetnya tuh pas dapat yang kedua sama ketiga sih. Yang pertama tuh karena mungkin dia terlalu dimanja, jadi lebih manut lah kata kita. Yang kedua sama yang ketiga, yang kedua galak, yang ketiga nakalnya nauzubillah. Gak ada obat. Kardus habis, guling rusak. oh itu mah apotik tutup ya. Ya enggak ada obat. Iya asli Pak. Indomie sekardus. Aduh kata. Ampun itu. Dibayar itu tuh. Pomade tuh yang paling anehnya pomade. Pomade rambut. Pomade rambut. Habis. Panik kan kitanya panik ya. Anjir kata saya pomade dimakan. Pas balik ke kosan buka pintu. Treng. Pabalata. Pomade dah. Temen saya, kalau teman-teman tahu ada salah satu aktor namanya Dwi Surya. Beliau piara husky dan Australian Shepherd. Nah, husky-nya
itu nyobek-nyobek uang euro. Aduh. Uang euro. Madep sih. Itu saya langsung pusing kepala nih. Sekitaran yang kesisa di kamar tuh 1.000 euro. Saya langsung ingat cicilan. 17 juta. Jadi saat itu 17 jutaan ya. Tapi ya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, Dia iya. naruhnya tergeletak, terus anjingnya dilepas di kamar gitu. Iya, sama. Banyak Kalau banget sih. Bang Daniel? Kalau saya, aduh, kalau Ruby mah memang teror sih waktu masih kecil-kecil kayak gini. Mengerikan. Kalau nanya yang biar sama lamut ya oleh nggak ada yang aduh menyenangkan. Mengerikan. Apa yang biar Husky. husky gitu. Teror katanya. Teror. Dan sampai sebut Iya. teror. Karena dulu waktu kecil luar biasa nakalnya makan lis. Makan lis panjang, bulat-bulat dimakan. Di usus kelihatan kan waktu di X-ray. Ada X-ray. Di X-ray, jadi kayak wah ini mah segempal apa ini gempal gitu kan. Ini kita nggak ada yang tahu sampai akhirnya keluar jam 3 subuh itu saya Utuh. masih bangun. Masih utuh, masih ada Dipakai besinya. Enggak tuh. Bau norit. Oke. Udah gitu pernah Ruby itu bunuh hamster. Oh, pelihara hamster juga. Dulu pelihara hamster barengan. Hamsternya kabur, Ruby-nya gigit. Mungkin penasaran kan. Iya. 6 kali dibunuh. 6 atau 8 hamster itu. Tapi Nggak kan- dimakan, dia jadi kayak digigit, dimainin. Udah jadi bangkai ditinggalin. Tapi kita kan sebegitunya ya sampai disebut teror ya. Nah, apa yang bikin tertarik? Makanya kenapa maksudnya malah jadi nambah lagi gitu? Nah, kalau lu kan jadi banyak nih. Kalau Bang Daniel kan ya udahlah satu lah, Iya, kan iya. teror kan, teror. Kalau Kenapa? saya sih Pak, senangnya dari looks ya. Kita ngelihat dia tuh gagah indah banget ya. kok. Untuk ukuran anjing yang maksud tinggi badan saya ya gitu. Husky itu udah pas SNI banget. lah, tinggi badan SNI kita lah kan tinggi badan SNI ya. SNI ya, pas banget gitu. Di bawah juga gagah banget, jalan anteng gitu kan. Dibawa ke mall banyak yang minta foto. Dibawa ke mall banyak yang minta foto. Gitu. Waduh. Kalau cewek apalagi ya? Pasti itu Pak. Iya, ada husky. Langsung lo gini. Yang tadi aduh. saya maksudkan Lacoste itu ini contohnya. Kita bukan koko dipanggil koko ya. Bener. Lucu anjingnya Lucu kok. kok. Kok berapaan kok? Koplok. Tak apa banget nih jika kieu. Tapi kadang tapi ini juga disclaimer ya maksudnya. Iya. Karena kalau saya memilih kalau setiap adopt atau beli anjing tuh nyari karakter gitu. Dan saya sudah cukup berpengalaman melihara anjing lain. Jadi saat saya punya husky dan saya pilih betul gitu, husky saya tuh yang Pak Imam lihat. Iya. Itu bisa dilatih, nggak suka kabur-kaburan, dipanggil gampang. Nah, betul, Pak. Jadi saya tahu husky bisa dilatih tuh terakhir lah. Beberapa tahun terakhir ini dulu 2018 kalau kita mundur ya Pak ya. Kalau saya main ke pet park tuh saya nggak pernah ngarepin, saya berharap ketemu husky lain tuh susah. Sedikit sekali sampai saya dulu gabung ke komunitas pertama saya itu karena husky saya dulu banyak, setiap turun dari mobil, aduh si Imam nambah husky terus. Buat apa sih, kan bodoh katanya gitu. Iya. Nah dari situ saya ke distract buat, dulu saya punya Monik, wah ini harus bisa nih minimal mah nggak kabur dah gitu. Iya benar. Ya, tapi ngalamin nggak kabur? Ada sih satu yang ketiga tuh yang tadi. Iya makanya ya kan julukannya tuh Great Escaper. Iya benar. Tapi ya saya ngalamin dulu husky temen saya. Jadi kalau dia punya kandang, nah kandangnya itu ada pintu buat masukin mangkok kan. Itu pintu sekecil itu keluar sih. Iya. Iya, saya dapat kejadian gitu Pak. Jadi kandang, dia bisa ngebuka kandang, keluar tahu-tahu di atas kandang, di antara kandang, dia di atasnya. Iya, Nah itu makanya bangor pisan julukannya emang. Great Escaper. Jadi teman-teman yang mau piara husky ya bersiaplah dengan Bersiap mentalnya. Tapi dengan kalau pengalaman. memang pengen mengantisipasi itu lebih dulu, bisa mungkin pakai tips yang dari saya, perhatikan dulu karakternya gimana, lihat papa mamahnya gimana, papa mamahnya tenang, nggak riweh, terus anakannya juga oke nih, nggak yang terlalu heboh, nah Iya. itu bisa banget ya. jadi salah satu tips gitu. Kalau Malamu sendiri, Malamu tuh cenderung lebih kalem lah. Walaupun tetap ya namanya papi mah semua Iya, heboh iya, ya. heboh. Cuman kalau Malamut dia cenderung lebih calm dan kalau food drive-nya bagus, karakternya dia bukan anjing yang penakut,
tetap lebih mudah dilatih dibanding husky sebetulnya. Tapi husky sendiri pun bukan tidak mustahil dilatih, karena kalau mustahil mah nggak mungkin mereka jadi anjing pekerja. Betul, guys. Bener. Kan itu sled dog itu bukan 1-2, bisa 10, paling sedikit 12. 14. 14, mereka harus coordinate tuh. Dengan satu tarikan mereka bisa belok, berhenti, atau bahkan ngedrip gitu. Itu kan berarti mereka punya intelijensia. Cuman ngelatih husky dan malamut juga itu mah hanya bicara masalah waktu. Memang perlu waktu sedikit lebih banyak dibanding anjing lain gitu ya. Sabar-sabarin aja gitu. Perlu emosi. Dan saya lihat di kemarin saya sempat ngehadirin kompetisi nonton Bapak main kan, agility. Mulai banyak husky yang main agility ya Pak ya? Banyak Sekali. Dan banyak. Yang juaranya kemarin husky loh. Ada husky, ada. Dan berarti kan tidak menutup kemungkinan. Iya, betul iya. gitu. Toh husky saya juga yang sekarang ada 4 ini, yang 2 awal karena saya pegang banget gitu. Tetap ya kayak anjing saya yang lain. Betul. Gitu, nggak yang makanya kalau saat ini kita punya program sekolah husky, teman-teman dari BSL, oh Pak husky kan gini. Enggak, saya bilang. Kalau kalian sayang anjing kalian dan kalian mau berusaha gitu kan, itu kan salah satu tanggung jawab kita sebagai owner. Benar. Kita harus mau berusaha sedikit lebih banyak dibanding pemilik ras lain mungkin ya. Tapi tidak ada kata tidak mungkin selama kita mau berusaha. Cuman karena anjing juga individu, ya ada yang memang lebih pintar, ada yang mungkin kemampuannya juga terbatas. Ya sama tuh, manusia juga sama, nggak semuanya jadi presiden. Benar. Gitu. Dan manusia belajar pun ada yang cepet, ada yang lambat, gitu. Ada yang bolos, ada yang mabal gitu. Dan husky mah brandingnya kan drama banget ya Pak ya, drama, pecicilan, petakilan, semua lah. Tapi gini loh, saya pernah tanya salah satu pelatih teman saya ya. Setelah dia dulu anti sekali sama husky. Sekarang pegang banyak husky. Wah. Saya tanya, gimana pegang husky? Lebih enak. Kenapa? Karena dia bandel, dia nggak pundungan. Oh. Jadi tengil dikoreksi tuh. Iya. Biasa aja gitu. Jadi lebih enak. Iya. Nah, tapi salah satu tips untuk melatih husky dan malamut, terutama husky nih teman-teman. Saya selalu sampaikan ini kepada pemilik husky. Jadi kalau kita ngelatih anjing lain tuh posisinya gini. Kita owner, ini anjing gitu. Atau misalnya kita trainer, nah ini anjing. Kalau sama husky posisinya gini. Oh, sejajar. Karena mereka cukup punya harga diri. Jadi ini bukan terjadi hanya di husky dan malamut. Itu terjadi di anjing-anjing ras tua yang mereka punya ego cukup tinggi. Jadi nggak bisa kita, hey, lu nurut sama gua, nggak. Metodenya tuh kayak, yuk, nurut yuk. Nanti Ajakan jadi ya. jadi kayak ajakan. Bukan komen, karena mereka pride-nya cukup tinggi gitu. Tapi ya terlihat kan dari tampilan dan wibawanya ya. Jadi memang sama husky itu kita nggak bisa main pressure gitu. Walaupun memang ada anjing-anjing tengil yang dikasih pressure pun mereka tetap kuat. Cuman tips dari saya tetap perhatikan, jangan terlalu kasih mereka pressure. Toh di catatan-catatan pelatihan internasional juga selalu menyarankan positive reinforcement gitu. Kalau terlalu dipres, memang mereka tahan, kita koreksi keras bahkan, tapi jadinya antipati dan mereka cukup bosenan kalau sama latihan. Jadi kalau ngelatih husky di rumah, durasinya itu lebih baik sering daripada lama. Gitu. Jadi sedikit-sedikit, repetisinya ya sebentar ya. aja tapi diulang-ulang gitu kan. Ya memang karakternya begitu gitu. Terus nah ngomong-ngomong tampilan, ini di pojok ada satu husky yang hari ini Fawas juga alhamdulillah dikasih rezekinya ya. Alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman, husky itu sebetulnya kurang lebih ada 10 warna gitu kalau saya nggak salah. Yang black and white, yang gray, red, Cooper, Cooper cinnamon. Nah, terus ada juga red light, husky unik. Itu ada Piebold, ada Agouti. Iya, Nah, itu teman-teman perlu Jet cari. Black. Jet Black. Nah, hari ini di dekat kita itu ada yang namanya husky all white. All white. Putih semua. Full putih. Full putih. Nah, kita ambil dulu ya.
Cering. Ini dia. Pasti banyak yang nyangka Samoyed. Banyak banget. Bukan kalau kata orang Bandung mah samonyet lah, samonyet. Tapi ini husky. Husky, Husky. pure. Pure papa mamanya. Pure husky papa ya. mama husky. Jadi bukan husky dicampur Samoyed ya, Pak? Bukan. Enggak. Memang ada ya. Memang ada. Jadi memang dari standar FCI-nya juga salah satu husky yang rare itu husky all white, jet black sama light silver gray. Kalau Aguti Aguti sebetulnya udah hampir dibilang common. Tapi Kenapa? Indonesia jarang loh, Pak. Di kita jarang karena nggak ada yang ambil. Tapi kalau jadi gini, kenapa disebut rare? Kalau Aguti dikawinin sama husky standar, itu kemungkinan keluar Agutinya gede. Tapi kalau husky all white dikawinin sama husky standar, kemungkinan keluar all white-nya kecil. Jadi disitulah nilai rare-nya tuh bukan dari sebanyak apa populasinya, tapi Anakannya. semudah apa, sesulit apa keluar dapatnya gitu ya. outputnya Anakannya, iya. gitu. Nah, gray memang common, tapi yang silver light gray dan saya pun belum pernah lihat, itu mah asli belum pernah lihat. Ya, nggak ada. Ya, Di Indo ya? Di Asia saya keliling beberapa negara tuh belum pernah lihat. Kalau jet black di Thailand pernah lihat. Terus Aguti ya di Thailand banyak. Filipina juga banyak. Filipina Piebold banyak, di Thailand banyak, Singapura jarang sorry. Kalau di Thailand husky cukup banyak. Cukup banyak. Kalau teman-teman yang suka husky itu harus main ke Pattaya, tapi jangan ke klubnya. Di Pattaya itu ada Cafe ya? Cafe husky itu, aduh. Terus husky-nya pinter banget ya, bisa naik tangga barengan. Ya habit, itu mah habit. Cuman maksudnya tuh yang saya suka tuh ini husky gitu ya, tapi mereka tertib dan cuek-cuek kan. Iya. Ada pengunjung juga yang dipanggil dateng gitu. Enggak ya udah gitu ya. Nggak ya udah ya mereka santai. Itu ke Thailand mah kudulah mampir ke situ gitu. Jadi Wajib itu Pak. ke Pattaya jangan cuma nonton silet. Nah, balik lagi nih bahas husky putih. Gitu. Ini husky all white ya. All white. Husky all white itu satu hal yang pasti dari husky all white adalah matanya pasti biru. Pasti. Pasti biru. Tapi ada juga yang flip-flop, Pak. Ada. Yang flip flop iya, kalau flip flop kan pasti ada biru sebelahnya. Iya. Cuman yang dipastikan adalah matanya pasti biru. Biru. Gitu. Sama kayak kalau Australian Shepherd Merle itu pasti flip flop gitu. Cuman kalau husky all white itu pasti biru. Jadi ya flip flop pun pasti sebelahnya biru gitu. Itu salah satu ciri khasnya. Dan memang hidungnya hitam. Kalau all white dan hidungnya pink itu mah albino. Bukan all white. Nah, jadi dulu, Pak, saya pertama kali pegang husky itu albino. Umur setahun. Titipan muantan saya, guys. Yang mana nih? Oh, tabur sih emang, Bu. Nggak ada yang di Samarinda. Aduh. Dikirim dari Samarinda, cakep Kimo, long hair juga sama kayak ini. Terus pas diputuskan, diambil balik. Galau tuh. Susahnya nyari atributi. Iya. Malah si Pawas yang dapat. Gitu. Ini tapi rencana dikit. Rencana dikip dan saya pas dia lahir nangis, Pak. Ya. Gak nyangka maksudnya hal yang saya idamkan keluar dari anakan sendiri. Waduh, kaget banget. Kaget ini dia yang bikin saya nangis. Keluarnya satu ekor doang. Dua. Keluar dua kebetulan. Yang satu dilepas. Yang satu dilepas karena kan nggak mau nambah ya kita di kosan. Sadar diri. Udah Nanti banyak diketawain lagi sama Bang Daniel kan. Nah, tapi kalau ngomongin ini nih, yang ini namanya siapa? Prince. Prince. Si Prince ini bapak ibunya warnanya apa? Bapaknya tuh warna abu, ibunya black and white. Wow. Nah, itu gimana tuh, Pak? Nah, gini. Penjelasan warna nih, Pak. Penjelasan warna. Kok bisa putih? Itulah yang saya bilang, kayak kita pernah bahas mengenai warna Australian Shepherd ya. Iya. Nah, itu ada yang lagi-lagi si anomali tabrakan DNA dan RNA gitu. Nah, kan makanya yang saya bilang bapaknya all white sekalipun induknya standar belum tentu. Belum tentu. Bapaknya all white, ibunya all white, kecenderungannya ada. Ada. Tapi nggak akan semua anaknya all white. Nah, kalau yang kayak gini, kalau kita runut ke atasnya, dari bapak atau mamanya, itu pasti ada yang keturunannya dari Punya putih ya? cicitnya, buyutnya tuh ada yang putih. Nah, akhirnya setelah sekian lama tergeser, ketemulah si DNA putih ini. Itulah kenapa
jadi disebut rare karena nggak pasti juga gitu. Itu mah memang udah rezekinya Pawas ya. Iya, gitu. Dan kalau ya gini teman-teman, kalau kalian breeding ya berharap mah pasti ya kita Berharap pengen pasti. anjing bagus. Cuman kan dari obrolan sebelum video ini pun Pawas juga kan kasih dog food yang terbaik. Iya, Ya sama kayak saya. Pawas breeding pakai Frost Technical Pros ya. Technical sama Atacama. Atacama. Iya. Nah, sama. Jadi breeding tuh tidak hanya yang penting keluar kawin hasi keluar hasi gitu, tapi kasih nutrisi terbaik gitu. Jadi terus induknya hamil kasih nutrisi terbaik, saat menyusui kasih makanan terbaik. Sekarang anaknya juga dikasih dog food yang terbaik gitu. Jadi percayalah kalau kita piara, dan tidak hanya piara, kalau saat kita ternak juga kita ternak berikan yang terbaik, ikhlas, ridho gitu ya. Anjing pun, dan anjing juga kan komponen alam ya. Ketika kita berbuat baik ke alam, resonansi alam itu kan akan kembali hal yang baik ke kita gitu. Jadi ini mungkin memang sudah rezekinya Pawas ya. benar, Pak. Tapi ya kalau teman-teman pengen juga mungkin ya perlu dicari aja. Tapi ya kalau mau coba silahkan. Tapi ya sekali lagi ini bisa didapat tuh kan rezeki itu tidak hanya pemberian, tapi pasti ada yang kita kebaikan beri. yang tanam Pawas ke anjing-anjing. Dan karena kita sekomunitas ya Iya, Mas ya, satu komunitas. kita tuh karena di komunitas saya tuh beberapa membernya tuh memang breeding Pak. Kita nggak anti breeding, asalkan yaitu anjingnya dikasih hak-haknya gitu. Dan sering ada pertanyaan atau sering juga breeder-breeder yang tiba-tiba punya anjing sepasang dikawinin akhirnya jadi breeder rumahan gitu. Sering juga nanya ketika anaknya lahir 5 atau 6, kalau kita kan di komunitas selalu bilang dibantulah gitu, pakai susu tambahan, dikasih vitamin tambahan gitu loh. Tapi kan indukannya juga ngurus anak-anaknya. Terus kata saya, itulah bedanya fungsinya anjing lahir dengan kita dibanding dengan anjing lahir tanpa owner, kata saya gitu. Jadi ya kita bantu sebaik mungkin biar induknya nggak terlalu berat, anak-anaknya juga tetap bagus. sehat, tetap terjamin, sehat, gitu kan. Jadi yang ya breeding itu bukan hal yang salah dah kalau semua orang berhenti breeding atau punah. Betul Pak. Tapi ya breedinglah dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai gitu. Jangan sampai kalian menjadi nah kayak gini nih. Misalnya di komunitas, kan saya juga dulu lahir dari komunitas ya. Awalnya ngawinin iseng gitu, terus mulai jadi breeder. Ketika teman-teman hanya ingin punya keturunan pengganti di awalnya, fine. Tapi kalau memang teman-teman mau breeding, janganlah teman-teman jadi backyard breeders. Backyard breeders nih yang membreeding dengan seadanya. Makanan seadanya, kandang seadanya, terus fasilitas juga, fasilitas tuh kayak kandang, terus saat lahiran juga tidak disiapkan kan, ya kayak tidak memberikan vitamin atau susu tambahan. Nah, itu backyard breeders yang breeding asal-asalan. Bahkan ada anjingnya hampir seumur hidup di kandang ya Pak. Ada. Nah kalau itu bukan backyard breeders kan, itu kategorinya jatuhnya puppy mills. Oh, puppy mills. Jadi anjing dipakai hanya untuk Pabrik lah untuk istilahnya. memproduksi anakan. Itu lebih parah dari backyard breeders, itu puppy mills. Nah, jadi hindarilah juga teman-teman beli anjing di puppy mills. Itu kelihatan kok ketika kita mau lihat anjing yang akan kita beli. Nah, kondisi kandangnya gimana, mamahnya setidaknya kan papahnya nggak selalu breeder punya jantannya ya. Kita kan suka kawin ke orang. Ke milik orang lain maksudnya. Ke orang. Pas keluar, bapak. Beda tuh keluar nama. Karena di saya pernah ada caksa keluar hulu bapaknya saya. Jadi-jadian. Bahaya itu mah. Nah, kalian belilah dari breeder-breeder yang responsibel. Kenapa? Mari kita putus rantai breeding yang tidak baik dengan tidak support mereka. Mending kita keluar uang sedikit, tapi kita beli dari breeder yang bertanggung jawab, supaya si puppy mills ini juga terhenti
gitu. Iya, Terhenti itu dalam arti kata ternyata mereka juga kalau hanya ngawinin anjing dikawinin doang ternyata nggak bagus juga, mereka juga akan kehilangan konsumen. Nah itu harus dimulai dari kita gitu. Dan ada beberapa teman saya juga yang awalnya puppy mills, saya ajak ngobrol sedikit-sedikit gitu. Dan terbukti di mereka ketika orang datang mau beli anjingnya udah bahkan ada yang udah DP diangusin DP-nya. Ketika datang ngelihat, aduh kandangnya gini ya, aduh induknya gini ya. Cerdas si pembelinya cerdas. Oh saya nggak jadi nggak apa-apa ambil aja. Nah tapi kan kalau yang breeding kayak Fawas, kayak Bang Daniel gitu ini mereka betul-betul anjingnya disayang, diperhatikan gitu, dikasih makanan terbaik, bahkan dikasih susu tambahan. Nah, breeding seperti ini yang harus kita support gitu. Support itu dalam arti kata ya kalau mau beli pilihlah breeder yang bertanggung jawab. Dan saya dengar pembeli pun di-treat seperti family ya. Iya, saya nge-treatnya kayak keluarga, Pak. Jadi mereka kalau ada keluhan, Kalau datang suntangan gitu. enggak, dan mereka pun nganggap saya kayak datang bawa makanan gitu. Kayak udah, jadi rata-rata hampir buyer saya udah bukan kayak buyer ya. Jadi udah kayak temen aja gitu kita. Jualnya ke temen gitu. Yang adopt tuh temen gitu. Ya, itu salah satu juga kayak di Talentas kan ownernya Talentas juga dia breeding corgi sama Dachshund. Nah, si Von Arkenstone namanya. Si Von Arkenstone ini sampai hari ini, jadi anjing yang di-breed 2 tahun yang lalu sampai hari ini itu masih suka kirim foto. Saya gitu juga. Itu breeder yang baik tuh sebaiknya seperti itu. Kalian say hi, cek. Karena kan mungkin kalau di sini teman-teman yang mulai breeding gitu ya, mungkin orang yang membeli ternakan atau anjing yang kalian ternak, anakan yang kalian ternak itu belum berpengalaman. Benar. Fungsinya kalian sebagai breeder tidak hanya berhenti saat anjing sudah terjual, enggak. Saat anjing sudah dibawa ke rumah, pastikan gimana di rumah. Oke enggak, jangan sampai jadi teror ya. Bener. Gitu. Terus teror. udah Bahaya menginjak terornya. lepas usia papi, masuk usia remaja, kalau betina gimana? Udah loopnya cara menangani loop gimana? Terus jantan udah mulai puber, mulai banyak marking, kalian kasih tahu. Jadi jangan sampai orang itu kapok piara anjing yang sudah kita rawat dari sebelum mereka lahir gitu. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab breeder itu juga seperti itu. Jadi tetap kontak itu betul yang dilakukan Fawas sudah betul. Dan nanti juga kan siapa tahu nanti mereka akan meneruskan, akan breeding juga. Si kultur itu tetap jalan. Tetap jalan. Gitu. Betul. Nah, Mas kalau ngomongin tadi kan kita ngomonginnya Alaskan dan Husky ya. Cuman kan Fawas selama ini belum breeding Alaskan. belum mau ke arah situ ya. Baru mau arah situ. Gitu. Kalau ngomongin Husky nih. Iya. Range harganya di berapa? Kalau untuk husky itu biasanya kita tergantung ya, kita ngikutin pasaran. Biasanya pasaran kalau misalkan amannya pasaran tuh untuk sekarang tuh di 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7. Iya, itu kualitas sudah pasti long hair gitu. Ya oke lah kualitasnya. Oke lah. Gitu. Kualitas Terus, cakep lah gitu. Karena Fawas nge-breeding husky nih, tips buat orang yang belum pernah punya anjing, mau pelihara husky miripnya serigala, Biar nggak jadi teror. Tadi saya tanya Bang Daniel juga, tapi tips dari Fawas yang memang fokus di breeding apa? Buat calon buyer Fawas. Buat calon buyer. Kalau saya masih selalu mengingatkan ke calon buyer ya. Yang penting mah kita jangan pernah ngeluh karena husky itu kan ada aja dramanya Pak ya. Itu yang paling pertama niatnya. Dan saya selalu ngomong gini, kalau misalkan untuk buyer, saya selalu nekanin kalau misalkan anjingnya mau dihibahin atau kalian udah nggak sanggup atau mau pindah luar kota, saya selalu nyaranin kontak ke saya lagi, nanti saya carikan buyer yang tepat buat mereka. Karena kan awal pertama ngadop yang saya jaga tuh komitmen. Karena kan hewan gini mah kan kalau dilepas liar kan mereka nggak akan bisa hidup kayak yang udah di alamnya gitu. Karena mereka kan udah pet ya, jatuhnya udah dirawat Domestik. di rumah. Iya gitu. Jadi saya selalu negaskan itu. Terus untuk vitamin yang wajib, saya selalu menekankan itu vitamin wajib, itu harus makanan, obat cacing, terus obat kutu, vaksin harus rutin. Karakter juga dikasih tahu. Karakter juga kasih tahu gitu. Karena kan memang husky itu apalagi dari umur di bawah 8 bulan ya Pak, itu nakalnya masih aduh nauzubillah ya. Iya, Pak. Kayak gini aja ya.
Udah lagi papi diem-diem. husky. Iya, udah Ini aja dari tadi nggak ada diem loh. Nggak ada diem dari tadi gini mah. Saya nyari Gitu. tombol baterainya sebenarnya. Tapi intinya ketika memutuskan ngadopsi terima apa adanya. Terima apa adanya, dan yang paling penting itu komitmen sih. Semua hewan lah, semua bukan husky doang ya sebenarnya, hewan apapun yang kita, anjing, kucing gitu, komitmen sih yang paling jaga. Karena itu saya dari dulu kucing, ngebreed kucing sampai sekarang kucing saya masih ada, masih dirawat, walaupun memang nggak seintens dulu sama Dulu kucing. tuh berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun lah. Oh ya, kayaknya. untuk masih muda ya. Kalau dari dulu banget, saya komitmen dinosaurus. Gitu. Nah, kalau buat Bang Daniel, pelihara husky juga ya satu Ya, ekor ya. betul. Apa sih yang harus diperhatikan banget spesifik kalau untuk pelihara husky? Kalau dari saya sendiri memang harus betul-betul perhatikan perilakunya gitu. Jadi biasanya kalau kita owner anjing itu kan kalau misalnya yang tidak familiar kadang nggak bisa menebak apa yang bakal dilakukan. Nah, jadi karena mungkin mulai biasain aja oh iya kalau ini diletakin di sini hancur nih. Nah, jadi kita mulai aja bisa nebak pola pikir mereka seperti itu. Ya, Kalau harus saya mengenal karakternya. betul, karena saya dulu juga gitu kan. Mungkin sebulan masih belum hafal lah. Oke, lama-lama terbiasa. Oke, ini jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Nah, memang ada ya sampai ada meme gitu ya. Kalau husky itu dari umur 0 sampai 4 bulan masih lucu. 1 ke 2 tahun kayak raptor. Kan? Itu tenang. T-Rex ya. T-Rex, semua digigitin sampai 2 tahun. Nah, untuk husky saya udah 5 tahun, udah lebih tenang sekarang. Ditinggal, dilepas, tidak ngacak-ngacak. Udah tidak menjadi teror. Tidak menjadi Kalau teror. dulu awal tahun habis. Saya mau nanya Pak Hasbi nih. Ya. Jadi kesimpulannya ngobrolin husky sama Malamut di luar karakternya ya, gitu. Cocok nggak untuk pemula new owner lah? Tetap cocok. Cocok. Tetap cocok karena kalau saya concernnya di tingkat safety dulu ya. Oke. Tingkat kalaupun misalnya dapat yang galak gitu, tingkat atau luka gigitan husky dan malamut itu tidak begitu memprihatinkan gitu, nggak begitu seberbahaya Rottweiler misalnya atau Ken Corso bahkan gitu, kalau karena bentuk rahang mereka ya. Tapi ya kalau misalnya yang kecabik ya, kalau diterusin mah semua anjing juga nyabik gitu. Cuman dari tingkat safety-nya itu, terus juga dari kesulitan perawatan itu hanya di banyaknya masalah bulu dan suhu gitu. Karena mau gimana pun mereka nggak bisa di suhu panas. Terus juga kalau makanan kebanyakan anjing-anjing Spitz secara umumnya memang bermasalah dengan makanan berbahan dasar ayam. Tapi kan sekarang sudah banyak alternatif gitu. Terus juga termasuk anjing yang common di Indonesia sudah cukup umum. Jadi kalau untuk first time owner kalian mau pelihara husky, baik husky atau malamut, sudah banyak pihak yang bisa diajak ngobrol gitu. Dan banyak yang piara, kayak di Bandung kan ada Bandung Siberian Husky ya. Jadi bisa tanya-tanya gitu, informasi lu sudah lebih mudah didapat dibanding kayak waktu saya dulu awal-awal piara Doberman gitu, anjing pertama saya Doberman. Ya masih bingung gitu. Terus karena waktu saya piara husky sudah berpengalaman sama anjing lain, ya nggak jadi masalah. Memang husky karakter bawaannya begitu gitu. Tapi kan sekali lagi lewat video ini semoga teman-teman sudah lebih mengenal dan mendapat informasi lebih banyak bahwa kalau mau piara husky itu yang harus disiapkan selain makanan, sarana prasarana, mental mental sih. harus Sabar ya. karena harus komitmen gitu. Komitmen. Tapi ya bukan berarti ini anjing yang susah untuk dipiara oleh para first time owner gitu. Makanya saya tuh pas bikin Bandung Siberian Husky yang awalnya cuma 5 orang ya, sekarang 120 120 sekianan. Alhamdulillah gitu. Ternyata
masih banyak orang sabar di Bandung. Iya, Terbukti kan? Gitu, masih banyak orang yang sabar gitu. Bener. Diintimidasi. Oke. Aman ya gitu. Ya bagus, tapi ya semakin banyak husky semakin tercipta banyak orang sabar. Betul, Pak, gitu. Karena memang diuji kesabarannya. Entah sabar, entah pasrahnya gitu. Oh iya Pak, mungkin ada satu yang saya mau tanyain ya. Kan kebanyakan keluhan dari buyer husky ini. Kebanyakan rata-rata husky itu picky sama makanan dan susah makan. Oh Nah, iya. iya betul. Itu semua mungkin hampir semua buyer saya pun, saya kan walaupun nge-breed ya, tapi belum sejauh Bapak lah yang profesional dog trainer Jauh gitu. ya kudu pakai helm we. Gitu. Tips and trick lah gimana biar anjing kita tuh tetap nafsu makannya aman. Setidaknya dia masih mau makan. Enggak, jadi saya kebaca nih dia. Iya. Dia kenapa nanya Bapak begitu? Kenapa? Nanti kalau customernya ada yang masalah gitu, tonton. Masuk Ini aja ada di sini solusinya. makanan terbaik by Atakama. Part yang mana? Dari awal sampai akhir tonton. Bener. Bagus. Enggak, tapi itu tuh bukan, maksudnya udah Tapi bener beberapa sih. kali. Iya, Itu keluhan bener, terbanyak. bener. Ya. Sampai sekarang pun saya ngalamin Pak gitu. Jadi Nih, gini, yang di bawah apa, nih. yang tadi sempat saya mention bahwa husky itu termasuk anjing yang bosenan. Iya. Tapi bahkan sampai ke makanan pun dia bisa bosen. Iya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika si anjing ini bosen, kebanyakan orang memberikan opsi, memberikan pilihan, kasih makanan baru dimakan. Iya. Nanti dia bosen lagi. Sama makanan kasih lagi barunya yang- dikasih makanan baru kedua, dimakan, bosen lagi. Kalau kalian selalu kasih pilihan, selalu kasih makanan baru, ya anjing akan punya pola pikir, oh kalau makanan ini nggak gua makan, gua akan dapat makanan Makanan baru. Habitnya baru. jadi begitu ya. Habitnya, Oh. jadi kita mensupport kebosanan dia, tapi kita bisa memanfaatkan. Iya, memang balik lagi ke si anjingnya sendiri, karena makan adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup, bukan? Apalagi husky ini high energy dog gitu. Kalau teman-teman punya husky, apalagi puppy, usahakan rutin bawa mereka exercise, bawa mereka jalan atau dilepas, diumbar gitu supaya energinya keluar. Jadi rasa laparnya muncul. Dan jangan pernah menyerah saat anjing kalian atau puppy berhenti makan. Nih puppy selama dia tidak muntah makanan utuh, jadi misalnya makan dog food keluar dog food, gitu. Makan raw food keluar raw food, makan daging keluar daging. Selama tidak muntah utuh, selama tidak mencret cair, terus selama suhu tubuhnya masih di bawah 39,4, itu ya bosen gitu. Jadi kadang kan ada masa mereka tumbuh gigi. Jadi kalau pas papi kita nggak mau makan tapi badannya masih aktif gitu, dicek biasanya gusinya bengkak lagi tumbuh gigi. Terus kalau husky ya memang kadang bosen, tapi bosen ini jangan kalian support dengan kasih makanan lagi gitu. Kurangin porsinya, biarkan dia exercise, nanti juga akan timbul rasa lapar. Dan papi mah akan selalu lapar gitu. Jadi jangan terjebak sama nggak mau makan nih, langsung kasih daging. Nggak mau makan, kasih ini. Semakin banyak kalian kasih opsi, semakin mudah si papi husky ini untuk menjadi bosen gitu. Karena husky saya sendiri sampai hari ini yang usianya udah 8 tahun, seumur hidupnya makan dog food gitu. Karena disiplin gitu. Balik lagi bagaimana kalian mendisiplinkan anjing kalian. Tapi kalau papi mah selalu lapar mah itu mah harus. Cuman kalau begitu hari itu misalnya tiba-tiba nggak mau makan, kalau lemes ya diperiksa. Tapi kalau masih aktif, lari sana sini gitu biasanya cuman bosen. Digeser aja jam makannya. Terus dicek suhu tubuhnya atau dicek businya gitu. Iya, siap. Udah berapa lama nih podcast nih kita? Hah? Panjang lah ya. Bagaimana? Berarti ini kita bagi 10 part. Itu aja mungkin Bang Daniel, Fawaz. Siap, terima kasih Pak. Bisa kita- Ilmunya makasih banyak. Kita yang terima kasih boleh gerebek spill ya. pesannya. Bergunjing cribs. Lah juga tuh. Nanti ada permintaan gerebek. Gerebek ide saya mulai gitu.
mainnya nggak. Padahal nge-warning diri sendiri guys. Ya, itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah mempersilahkan kita mampir ngacak-ngacak kosan nih. Terus ngeluarin anjing dan Aman. saya juga hari ini berkesempatan ketemu lagi sama Husky All White. Terus semoga nanti Bang Daniel kasih harga saudara. Aman. Kesini jadi malah ini pengen beli Belanja anjing. ya. Gitu. Ya, teman-teman simak terus video kita. Hari ini banyak banget yang kita dapat informasi mengenai Husky, Malamut, dan bagaimana juga memelihara anjing di kos-kosan bertetangga dengan baik, rules-nya gimana, banyak banget. Jadi yang nontonnya di skip ini mundur lagi. Ada yang kelewat pasti. Infonya isinya daging semua kayak perut saya. Jangan lupa tetap support channel kita, like, comment, dan subscribe. Dan kalau teman-teman ada usulan bahas apa lagi Atau gerebek siapa lagi ya? Gerebek siapa lagi, komen aja. Nanti kita akan gerebek atau kita akan bahas, rasain mungkin supaya kita sama-sama belajar ya, dapat informasi yang lain. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Dan Terima kasih kembali Pak. udah hafal jargonnya? Ajarin dulu. Bergunjing. Bersenda gurau bersama anjing. Kayak kadang sok gugup ya. Siap nih, nggak perlu latihan ya. Oke ya, langsung ya. Tutup Pak. Oke, tetap like, comment, dan subscribe di Bergunjing. Bersenda gurau bersama anjing. Alhamdulillah.